Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Asti Alfianti. Jadi pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan. Sebelumnya, teman-teman semua pasti pernah melihat kan ya tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar kalian, yang ada di lingkungan kalian. Sama seperti yang ada di samping saya nih. Coba ya kalian perhatikan sebuah tanaman ini ada apa? Ada daunnya, kemudian ada batang pohonnya, batangnya ya, terus kemudian ada akarnya. Nah, coba kalian lihat daunnya. Daunnya kenapa berwarna hijau? Kenapa dia bisa warnanya tetap hijau, bisa tetap tumbuh walaupun adanya terik matahari yang panas? Terus kemudian kenapa tanaman itu yang tadinya kecil bisa tumbuh menjadi besar? Nah, sama ya, seperti manusia, tanaman itu adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang punya juga sistem pengaturan tubuhnya yang pastinya sangat luar biasa ya. Ada selnya juga, ada jaringan, ada organ, ada sistem organ sampai mencapai ke tingkat sebuah organisme. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, sebelumnya teman-teman semua, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari jaringan. Nah, jadi jaringan itu adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama ya. Jadi sel-sel yang punya bentuk dan fungsi yang sama itu berkumpul terbentuk sebuah jaringan. Nah, jaringan pada tumbuhan itu ada dua jenis ya yang utama, di mana ada yang namanya jaringan meristem dan juga ada yang namanya jaringan permanen. Kalau jaringan meristem itu biasa kita sebut dengan nama jaringan muda atau jaringan embrional, di mana sel-selnya itu masih aktif membelah diri ya, tapi secara mitosis. Sedangkan jaringan permanen itu adalah jaringan dewasa. Nah, sekarang kita bahas dulu ya yang jaringan meristem atau jaringan muda. Jaringan muda itu mempunyai ciri-ciri. Beberapa ciri-cirinya, yang pertama itu nukleusnya besar. Kemudian dia memiliki vakuola yang kecil, dan yang ketiga itu dinding selnya itu tipis. Nah, untuk jaringan meristem sendiri itu terbagi lagi jadi beberapa bagian ya, beberapa jaringan, dimana ada yang terbagi karena asal terbentuknya, terus ada juga terbagi karena berdasarkan letaknya. Nah, dimana kalau yang berdasarkan asal terbentuknya itu kita kenal dengan meristem primer dan meristem sekunder. Baik, sekarang kita membahas yang meristem primer dulu ya. Jadi meristem primer itu fungsinya untuk mempengaruhi aktivitas pemanjangan atau pertumbuhan tinggi. Dimana meristem primer ini berasal dari sel-sel inisial yang disebut protomeristem. Ya, protomeristem ini adalah jaringan meristem yang sudah ada nih ketika tumbuhan masih berada pada fase embrio. Nah, kemudian protomeristem nantinya akan berkembang lagi menjadi protoderm, prokamium, kemudian ada meristem dasar. Nah, nanti juga akan terdiferensiasi lagi ya, itu menjadi jaringan dewasa. Kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya, kan tadi meristem primer asal terbentuknya namanya meristem primer, dimana dia mempengaruhi fungsinya mempengaruhi aktivitas pemanjangan sel-sel ya, pemanjangan atau pertumbuhan tinggi. Nah, untuk letaknya, berdasarkan letaknya itu dinamakan meristem apikal. Kenapa apikal? Karena dia itu
berada pada ujung akar atau ujung batang. Jadi letaknya di situ. Oke, berdasarkan asal terbentuk yang kedua, yaitu adalah meristem sekunder. Ya, jadi meristem sekunder ini melakukan aktivitasnya setelah meristem primer atau melakukan aktivitasnya setelah tumbuhan itu beranjak dewasa, di mana fungsinya itu mempengaruhi aktivitas pemanjangan ya, atau dia itu melebar. Ya, contohnya itu adalah kambium. Tadi kan berdasarkan asal terbentuknya. Kalau untuk berdasarkan letaknya itu dinamakan meristem lateral, di mana meristem lateral itu mempengaruhi pertumbuhan sekunder ya pada batang dan akar tumbuhan ya. Jadi melakukan aktivitasnya memperbesar batang dan akarnya itu ke samping. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis jaringan tumbuhan yang kedua, yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau jaringan permanen ini adalah jaringan meristem yang sudah termodifikasi ya, atau terdiferensiasi dan terspesialisasi. Nah, jaringan dewasa atau jaringan permanen ini dibagi lagi menjadi ada yang namanya jaringan epidermis atau jaringan pelindung, kemudian ada yang namanya jaringan parenkim atau penyimpanan. Kemudian ada yang namanya jaringan penyokong atau penguat, kemudian ada jaringan pengangkut, dan terakhir adalah jaringan gabus. Ya, kita masuk ke jaringan epidermis dulu ya, atau jaringan pelindung. Nah, jaringan epidermis ini punya ciri-ciri ya. Yang pertama, itu dia mempunyai bentuk sel yang persegi panjang atau balok. Kemudian dia itu tersusun rapat. Selnya hidup, kemudian dinding selnya itu tersusun dari zat kutikula atau zat lilin. Ya. Kemudian jaringan epidermis ini bisa termodifikasi lagi ya menjadi stomata, filamen, terus ada spina atau duri ya, ada trikoma. Nah, itu adalah modifikasi dari jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Nah, yang kedua itu adalah jaringan parenkim atau jaringan penyimpanan. Disebut jaringan dasar karena itu dapat dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan ya. Ada di akar, batang, daun, bunga, buah, pokoknya di mana-mana ada gitu. Makanya dinamakan jaringan dasar. Ya. Ciri-cirinya itu bentuk sel itu segi banyak, memiliki ruang antar sel, dinding selnya tipis, dan memiliki vakuola besar tapi inti selnya itu kecil. Nantinya parenkim ini juga punya macam-macam ya, atau jenis-jenisnya juga. Kayak ada parenkim asimilasi, parenkim air, parenkim airenkim, terus parenkim pengangkut, penimbun. Nah, itu nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada jaringan penyokong. Ciri-ciri jaringan penyokong itu memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Fungsi jaringan penyokong itu pertama ya, menegakkan batang dan menguatkan daun. Ya, terus ada melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, ada melindungi embrio di dalam biji, melindungi jaringan pengangkut, memperkuat jaringan airenkim atau parenkim penyimpanan udara. Nanti jaringan penyokong ini terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu jaringan koerenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, kemudian ada yang namanya jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler, di mana jaringan pengangkut ini adalah jaringan tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi untuk mengangkut ya air dan garam-garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis. Di mana jaringan pengangkut ini terbagi menjadi xilem dan floem. Nah,
Kalau xilem itu fungsinya untuk mengangkut air dan garam-garam mineral yang ada pada akar tumbuhan itu menuju ke bagian daun. Sedangkan kalau floem itu fungsinya untuk mengangkut atau mendistribusikan hasil makanan fotosintesis ya yang ada dari daun menuju ke seluruh bagian tanaman. Baik, nah yang terakhir dari macam-macam jaringan epidermis itu adalah jaringan sekretory, di mana jaringan sekretory itu merupakan sekumpulan sel yang menghasilkan suatu zat. Nah, zat apa aja kah itu? Zat-zatnya itu seperti getah ya, kalian tahu kan getah? Nah, getah yang ada di dalam pohon itu berisi cairan yang namanya lateks ya, yang putih. Seperti susu ya, itu adalah cairan lateks atau getah ya, saluran getah. Terus kemudian ada yang namanya sel resin dan minyak. Biasa kita temukan itu pada tanaman pinus, eukaliptus ya. Mungkin kalian sering dengar ya, yang biasa ada di yang menghasilkan zat-zat minyak gitu. Tanaman eukaliptus. Oke, nah tadi kan kita udah ngebahas tentang jaringan-jaringan pada tumbuhan ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang belum kita bahas tentang struktur jaringan tumbuhan, jenis-jenisnya, modifikasinya seperti apa. Itu masih banyak lagi. Namun karena keterbatasan waktu juga, jadi kita bahas selanjutnya lagi ya, yaitu organ pada tumbuhan. Nah, organ pada tumbuhan ini terbagi menjadi dapat dibedakan ya menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Kalau organ vegetatif itu contohnya akar, batang, daun. Kalau organ generatif itu contohnya bunga, buah, dan biji. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga kita bisa berjumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.